Engkau yang ditinggikan melalui pujian dan penyembahan kami. Dalam ibadah kami mengabdikan suara kami, hati kami, pikiran kami, meninggikan Engkau Tuhan. Supaya dengan demikian Engkau melayakkan kami mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, sampailah itu dengan sukacita di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih dan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Dalam ibadah kita ada fase di mana kita memuji dan menyembah Dia. Dalam pujian ada dua macam, saudaraku, kita memuji Tuhan atau memuji tentang Tuhan. Satu perbedaan yang jelas, memuji Tuhan kita mengarahkan pujian lagu ini dengan kata mu, kau, Allahku. Pujian tentang Tuhan biasanya dinyatakan dengan dia dannya. Saudara, dua-duanya mempunyai bobot yang luar biasa. Tergantung kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hati, pikiran, dan suara kita arahkan pada Tuhan. Tapi ketika kita memuji tentang Tuhan, kita mengatakannya pada alam sekitar kita, pada sesama kita maupun alam, siapapun yang ada di dalam ruangan ini, termasuk roh-roh yang mengintip di sini saudaraku ya. Kita harus katakan sama mereka, Dia maha besar, Dia Tuhanku. Dan Tuhan berbahagia, bersuka cita karena Dia lagi diagungkan sekalipun tidak ditujukan pada Dia. Tapi Dia sedang diagungkan pada segala makhluk. Ada amin? Oleh karena itu kita terus akan latih terus dalam ibadah kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Kita akan baca bersama-sama, cuma 2 ayat saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Bisa baca ke depan, bisa baca di dalam Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ada amin. Baiklah, kita sekarang sudah saatnya kita dibawa oleh Roh Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ada amin. Ini yang bicara siapa? Tuhan lewat hambanya, ya kan? Dia kasih tahu keinginannya. Apa kesukaannya? Kesukaannya adalah umatnya bermegah bukan karena kekayaan, bukan karena kehebatan, kekuatannya, kebijaksanaannya, tetapi karena apa? Karena kamu mengenal aku. Saudaraku, rahasia yang besar. Di mata Tuhan, kalau engkau mengenal diriku, kebahagiaanmu lebih dari yang lain. Tapi kalau engkau enggak mengenal aku, engkau akan bahagiakan yang lain. Engkau akan bahagiakan karuniamu, engkau akan bermegah karena karuniamu, engkau akan bermegah karena kehebatanmu, engkau bermegah karena kefasihanmu, engkau bermegah karena keberadaanmu, engkau bermegah karena apa begini. Saudaraku, itu yang diingini dunia kan? Orang tuh bermegah karena yang bla 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 bla. Tetapi pengen tahu keinginan Tuhan? Bahwa kamu bermegah karena mengenal Dia. Artinya saudara, ada dalam diri Tuhan yang kalau kamu ketahui, kamu akan lebih bermegah dari yang lain. Jadi jemaat Tuhan, mulai hari ini, jemaat Tuhan kepadamu akan dibukakan. Oleh karenanya, kalau ingin tahu
Siapa orang yang dekat dengan Tuhan, dilihat dari mana dia bermegah. Ya. Kalau seorang masih ingin diakui, kenal Tuhannya masih belum. Mungkin dia kenal, tapi masih belum. Ingin dihormati, tanggung-tanggung masih. Tapi orang yang benar-benar mau kenal Tuhan, Tuhan katakan, if you know me, if you understand me, kalau kau mengenal aku dan memahami aku, kamu akan bermegah. Amin. Kenapa bisa begitu ya? Karena itu Tuhan kasih tahu. Jadi cek. Jadi nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Bermegahlah Tuhan, terima kasih. Aku semakin. Begini saudaraku. Kadang-kadang ada orang masuk dalam pergumulan. Ya toh? Masuk pergumulan sakit. Aduh Tuhan begini. Di Facebook. Susahnya hidup ini. Ya kan? Apalagi? Aduh pahitnya hidup ini. Oh alah. Dan macam-macam. Saudaraku. Udah pasti ini gak kenal Tuhan. Benar, dengan benar. Tapi ada yang bilang begini. Tuhan. Dalam penderitaanku. Aku melihat kebaikanmu. Ini lumayan ini, ya kan? Ini lumayan ini, ya kan? Dia bermegah. Dalam penderitaanku aku melihat Engkau Tuhan. Aku melihat tangan-Mu menolong aku. Bukan gini ngomongnya. Itulah perkataannya pedas, sakit sekali. Bukan itu tulisannya. Ya. Kalau yang kayak begini tanda-tanda belum lagi kenal Tuhan dengan benar, ya kan? Ini di dalam ruangan ini, gak usah ngomongin di luar sana. Di dalam sini, karena saudara kami bertanggung jawab untuk menolong saudara kenal Tuhan. Ada amin? Ya. Sakit. Enggak gini, bahagianya perkataan pedas yang kuterima. Karena ini membuka mataku melihat Tuhanku. Wah ini udah lumayan ini. Yang kayak gini-gini yang perlu mengenal Tuhan. Saudara, kenapa begini? Pokoknya hari ini disampaikan kepada saudara begini. Dalam pandangan Tuhan, yang Tuhan mau kamu tuh kenal dan memahami Dia. Dan itu membuat kamu bermegah. Tidak lain daripada itu. Kalau bertanya begini, Tuhan kenapa saya belum bermegah? Berarti belum kenal Dia dengan benar. Dan sebagai jemaat Tuhan, gimana mau kenal? Bagaimana saya mau kenal? Tuhan, makan aja susah. Tuhan, mau ini aja susah. Mau begini. Saudara tahu enggak? Matius 6 ayat 33 bilang apa saudara? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan. Artinya mana dulu? Cari dulu, tambahannya kemudian. Tapi orang dunia mencari apa dulu? Tambahannya dulu, baru bisa memuji Tuhan. Ini suka dibalik-balik, karena Tuhan punya aturan. Ya, kalau saudara masuk dalam penderitaan, lepas dulu baru bisa memuji Tuhan, atau engkau pujilah Tuhan dan engkau akan lepas dari penderitaanmu. Yang mana dulu? Ya itu sih di idealnya, tapi kenyataannya nggak gitu Pak. Kalau sudah gini baru aku bermegah-megah kan gitu, baru bermegah. Sayangnya gini, waktu bermegah bukan Tuhan yang ditinggikan, ya kan? Aku hebat. Di situ pencurian kemuliaan terjadi. Tapi pada hari ini saudaraku, dalam kitab Yeremia 9, dalam kitab ini saudara akan melihat bahwa ketika kamu mengenal Tuhan, pikiranmu akan berubah. Konsepmu dalam hidup akan berubah. Konsepmu dalam hidup akan berubah. Mau, sekarang gini. Ada 3 hal bermegah tadi di situ. Apa tuh? Ayat 23. Ya. Karena kebijaksanaannya, maksud pintaran juga di dalam ya. Wah saya pintarnya jangan salah, saya S3 bos. Ya. S3, S-teler sekalian. Terus yang kedua, karena kuat. Oh, aku nih mantap lah pokoknya, juara hebat lah gitu.
Terus atau karena kaya. Lihatlah nih aku nih. Gini. Saudaraku, ada yang terganggu ketika melihat seperti gini? Jemaat Tuhan ada yang terganggu? Kalau ada, kamu pun harus bertobat. Kenapa? Karena Tuhan bukan suka yang begituan. Tuhan suka kamu kenal Dia. Contoh begini, saudaraku. Kisah perjalanan orang Israel itu sudah panjang ya kan? Tuhan memperkenalkan dirinya pada orang Israel. Pada orang Israel dia coba mengenalkan. Tapi nggak kenal-kenal juga. Itu yang membuat Tuhan, karena kamu nggak kenal. Kamu sungguh-sungguh terus. Kita terusin dulu apa yang tertulis di dalam Yeremia. Coba kita buka dulu. Contoh begini, contoh. Yeremia 17. Ini ayat yang ada saudara baca, kita baca dalam renungan satu hari. Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Ini ayat sudah sering kita baca. Demikian. Bagaimana mengenal Tuhan melalui ayat ini? Ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air dan yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sudah sering baca ini? Saudara pilih mana? Loh, ini pilihan dua nih, dua pilihan ya. Saudara pilih yang mana? Diberkati. Akhirnya ginilah, apa maksudnya? Coba mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku mengandalkanmu. Tuhan begini-begini. Saudaraku, itu gaya perjanjian lama. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, orang hanya melihat aturan dan tindakan. Padahal dia sedang mengenalkan dirinya. Pengenalan apa yang saudara lihat ini contohnya. Ya, dikatakan berbahagialah kalau kamu mengenal aku. Berbahagialah karena kau akan tahu, kau akan mengalami hal yang luar biasa. Benar, ayat ke-7, inilah berkat-berkat yang tersedia bagi kamu ketika kamu mengandalkan aku, mengenal aku dan mengandalkan aku. Tapi apa maksudnya? Begini saudaraku. Apa yang kita kenal dari Tuhan dari ayat ini? Saudaraku, dari sebelumnya dia sudah bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Aku Allah yang suka diandalkan dan diagungkan. Saudaraku, Dia adalah Allah yang cemburu, yang suka diagungkan, dan gak boleh ada Allah lain selain Dia dalam hidupmu. Dia mau menunjukkan gitu. Sampai dia bilang, kalau kau tidak mengandalkan aku, terkutuk kamu. Tapi ketika kamu mengandalkan aku, kamu diberkati. Karena apa? Karena aku adalah Allah yang cemburu. Aku ingin disembah dan tidak boleh ada Allah lain. Saudaraku, orang Israel nih baca ini, ya, perbuatannya seperti mengandalkan Tuhan, tapi hatinya tidak di situ. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, hatinya dulu dia tahu, perbuatannya mengikutinya. Paham gak kira-kira? Perbuatannya mengikutinya karena dia kenal hatinya. Dia tahu Tuhanku adalah Allah yang gak ingin pujian kepada yang lain kecuali Dia. Saudaraku, perbuatannya akan mengikuti. Gak usah pun dilihat orang, gak usah pun begini. Dia akan terus kagum sama Tuhan. Dan dia melihat, gayanya begini. Dan dia melihat begini. Ketika dia melihat ada kesempatan, ada sesuatu yang baik, dia langsung begini, Tuhan, benar, Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah. Aku mengakui Engkau. Tidak perlu acara khusus. Setiap saat dia melihat begini, setiap kebaikan yang dia lihat,
Tuhan, karena aku mau taat padamu, aku melihat kebaikan itu. Lain ngomongnya. Kalau hanya karena aturan, saudara-saudara, mari kita berdoa, yuk kita andalkan Tuhan. Itu kan kedengarannya, tapi hatinya tidak seperti gitu. Ketika orang mengenal Tuhan, dia tahu bahwa dia Allah yang tidak ingin berbagi kemuliaan sama yang lain, apalagi sama kamu. Kan termasuk ketika kau menyombongkan diri, kemuliaan serang dibagi dua, ya kan? Paling tidak. Pada siapa tuh? Pada dirimu dan pada Tuhan. Kalau dia orang Kristen bilang kan, bagaimana Tuhan baik, Tuhan memberkati saya, Tuhan begini. Ya kan, Tuhan baik. Bagaimana sekarang saya begini, saya pakai begini, saya begini. Iya kan, yang dimuliakan mana di situ? Dua. Satu, Tuhan, satu saya. Ya kan? Ingat, Tuhan gak akan berbagi kemuliaan sama kamu. Karena dia, makanya dia katakan, kalau kau mengandalkan aku, kau diberkati. Ketika kau tidak mengandalkan aku, kau akan dikutuk. Itu pesan dia. Supaya mengenal. Bukan dia senang mengutuk saudara, jangan salah. Dia gak pengen ngutuk saudara. Gak ada niat mau ngutuk saudara. Cuman dia harus menjelaskan. Begitu tegasnya aku. Kalau kau ingin mengenal aku adalah yang cemburu. Demikianlah aku. Dan kalau kau kenal aku, engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia. Ketika engkau dihina, gak susah. Karena Tuhan kenal aku. Dia bisa ngomong gitu. Tapi kalau orang yang masih ingin kemuliaan, dihina, terganggu gak? Terganggu gak? Terganggu. Gak diakui, terganggu gak? Karena engkau masih beri tempat di hatimu. Pengenalan yang tanggung-tanggung atas Tuhan. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan perjalanan kematiannya. Waduh, ngeri. Ya kan? Tapi itulah jalan yang benar. Karena aku tahu Tuhanku. Aku kenal Tuhanku. Ini yang pertama. Mau lihat lagi? Mau lihat lagi? Supaya mengenal Tuhan. Dari aturannya kau kenallah dia. Maka itulah kemegahanmu. Saya kasih contoh satu lagi. Di dalam Yeremia 17 yang sama, Tuhan sering bicara sama Yeremia untuk memperkenalkan dirinya. Dikatakan, ya itu di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 27 tentang pesan Tuhan kembali, kuduskanlah hari Sabat dan pada hari itu janganlah engkau melakukan apa-apa kecuali ngangkut barangmu pun jangan, ya jalan melalui pintu-pintu gerbang pun jangan. Dengar. Pada hari Sabat adalah hari perhentian, hari peristirahatan. Karena 6 hari lamanya aku sudah bekerja menciptakan dan pada hari ke-7 aku istirahat. Itu sebagai ingat-ingatan. Saudaraku, apakah maksudnya tiap hari ke-7 jadi istirahat, jadi begini? Orang itu dulu diperintahkan supaya lakukan sambil merenung. Kenapalah Tuhan begini? Kenapa Tuhan? Ya, dia mau nyatakan begini. Dia Allah yang ingin sekali orang tuh bersyukur sama dia. Ciptaannya bersyukur. Kau tahu, 6 hari kuciptakan kamu dan kusediakan semuanya. Dan untuk hari yang terakhir, enggak usah ngapa-ngapain kamu kecuali kau bersyukur sama aku. Artinya, dia Allah yang menyukai ucapan syukur. Yang pingin kamu tuh ngucap syukur sama dia. Sampai suruh berhenti. Keseriusannya untuk menantikan syukur dan terima kasih dari umatnya itu tinggi. Tapi bangsa Israel salah kenal. Ya, sampai dia lebih baik menghukum orang karena melakukan kegiatan pada hari Sabat daripada mengerti apa maksud hari Sabat itu. Sampai-sampai ya, si pemilik dan tuan atas hari Sabat datang ke bumi ini dihakimi dengan cara yang sama. Kau tahu?
Ketika orang Farisi mengejek Tuhan Yesus. Hei bos, ini hari Sabat. Kok kau menyembuhkan kau begini? Tuhan Yesus katakan, hei aku Tuhan atas hari Sabat ini. Aku yang buat hari Sabat ini. Supaya kau tahu apa maknanya. Kau tinggikan aku, jangan kau ejek aku. Aku yang buat hari Sabat ini. Di situ menyatakan, kau harus mengerti. Ya, bukan aku menanggal peraturan. Aturan ku buat supaya mengerti kau siapa aku. Dan syukurnya kita orang perjanjian baru bertemu dengan Yesus, kenal dengan dia. Benar gak kenal? Bahwa Tuhanmu, Tuhan yang suka mendengar ucapan syukurmu. Amin. Saking seriusnya dengan itu, dia buat aturan hari Sabat waktu itu supaya tahu. Dan kalau kau sudah tahu, yang perlu bukan hari Sabatnya itu, tindakanmu untuk bersyukur atas aku, tindakanmu untuk berterima kasih atas aku, tindakanmu untuk menghormati aku, itu lebih perlu daripada perlakuan itu. So, saudara, rupanya mengenal Tuhan terkandung di dalam firman-Nya. Ada amin? Ada amin? Saudara percaya bahwa kalau engkau kenal dia, engkau berbahagia. Disitulah kemegahanmu. Ketika engkau ditetapkan sebagai pendoa. Keren gak? Keren gak? Gak keren. Kenapa? Gak ada yang kenal. Gak ada yang tahu. Gak usah capek kau membanggakan diri. Aku pendoa. Gak usah. Iya, gak usah. Ya kan? Tapi ketika engkau kenal Tuhan, betapa bahagianya Tuhan aku. Kenapa? Kepadaku ditaruh beban untuk mengangkat. Kepadaku ditaruh beban untuk terus menolong alam roh ini terbuka. Kepadaku diberi, gak usah sombong, gak usah begini. Kau berbahagia, tapi jangan juga minder. Kenapa sih kurang perhatian sama pendoa? Gak usah. Kau harus berbahagia. Aku dikasih kesempatan berdoa, gak usah sombong, gak usah minder, gak usah berbahagia. Bermegahlah kamu akan panggilanmu. Ada amin? Yes. Sama juga. Kalau kau jadi pengkhotbah, ya, atau song leader, apa hebatnya kamu? Hebatnya kamu bahwa kamu masih dipercaya sama Tuhan. Amin. Itu aja. Mau sombong, apa yang mau kau sombongkan? Aku tetapkan kamu. Dari situ kenallah aku. Kenallah aku. Ya, sebagai pengkhotbah saya senang kenapa? Karena dia bukakan sama saya rahasia-rahasia. Bangga aku kan? Iya, gak usah aku bangga. Hei, aku pengkhotbah, gak perlu kok aku pengkhotbah pun. Tapi dia bukakan rahasia sama aku sehingga aku kenal dia. Ya, berbahagialah kamu karena ada rahasia di dalamnya, yaitu untuk engkau mengenal dia. Sebagai diakonia, gimana lah Pak, kami hanya ke orang-orang miskin. Apa bilang, ya, karena orang miskin pun permatanya Tuhan. Engkau sedang datang pada permata Tuhan. Ya kan, di dunia ini orang buangan, tapi bagi Tuhan permata. Saudara, permata mahal gak? Mahal ya. Kalau engkau datang ke toko permata agak keren gak? Keren kan? Bahwa kau datang ke rumah orang miskin, permatanya Tuhan, engkau keren sama malaikat. Amin. Di tengah jemaat mungkin kau gak keren. Tapi percayalah, malaikat angkat jempol sama saudara. Amin. Berbahagialah kamu di dalam karuniamu, di dalam panggilanmu. Keren. Tunjukin tetanggamu, keren kau jadi diakonia. Keren, keren. Keren, keren nih. Pak, tapi saya nggak diakonia. Ya udahlah kalau gitu, datangilah orang miskin. Mereka juga permata Tuhan. Ya berbahagialah kamu. Amin. Yes, yes. Jangan kaget Pak. Saya belum selesai, tapi biar senang ditemani sama saudara di depan. Saudara yang kekasih, gimana sekarang mengubah pikiran kita, hati kita?
bahwa kemegahanku karena aku mengenal Tuhan. Karena padaku diberi rahasia mengenal Dia. Aku bermegah. Aku bermegah. Jadi dalam perjalanan mengenal Tuhan, jangan sombong, jangan minder. Sama aja dua-duanya, mau minder atau sombong. Jangan minder, jangan sombong. Tapi bermegah. Kenapa kamu jadi singer bermegah? Bukan karena tampil, minta maaf. Karena melalui singermu kau kenal Tuhanmu. Amin. Harusnya gitu. Gimana melalui singerku aku kenal Tuhanku? Aku ketika menyiapkan lagu, kulihat kata-katanya, hatiku gemetar. Betapa baiknya Tuhan ini, luar biasanya Tuhan itu. Gitu, ya kan? Makanya latihan kan gitu. Itu gunanya supaya tahu, supaya dia dalam, dia mengerti. Kata-katanya ditelan semuanya, biar tahu betapa baiknya Tuhan itu. Karena banyak lagu pujian, kata-katanya itu luar biasa. Sayangnya, bener nggak yang nyanyi itu tahu itu kata-kata itu? Ulang-ulang sampai itu meresap. Sama yang lain juga. Datang pada Tuhan hari ini. Kita perbaiki kepala pandang kita. Shifting. Bahwa kemegahanku ya Tuhan. Karena padaku dilayakan mengenal Engkau. Ya, lebih mengenal Engkau. Oleh karenanya beberapa bulan ke depan, saudara akan ditolong untuk mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Dia, benar ada kemegahan yang keluar dari dalam sini. Siap? Siap? Bahwa kamu akan dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Tinggalkanlah yang sampah itu. Tinggalkanlah apa yang kata dunia. Tinggalkanlah kemegahan yang lain. Bermegahlah. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang bersuka cita akan panggilannya dan mengenal Tuhan dalam panggilannya. Saudara, sampai kita mati, kita akan gak sempurna mengenal Dia, ya kan? Kita akan mengenal Dia dengan sempurna ketika kita berhadapan muka dengan muka. Tapi perjalanan menuju kesempurnaan itu adalah kemegahan, saudaraku. Itu adalah kemegahan. Sekalipun kau gak bisa sempurna, tapi setiap saat, sejuta topik kau kenal akan Tuhan, itu pun masih kurang. Tapi makin bertambah, makin bangga kamu, makin berbahagia. Akan kelihatan dari hidupmu, rasa hormatmu pada Tuhan, itu beda. Ya kan? Zaman sekarang ini saudaraku, orang kurang hormat sama Tuhan. Karena dia gak kenal Tuhan, iya gak? Ketika dia kenal Tuhan, rasa takut dan hormat akan Tuhan, itu akan kelihatan dari hidupnya. Daripada capek, jangan kau sembarangan, jangan, gak usah dah. Kalau begitu, cara yang paling pasti apa? Kenallah Tuhanmu, maka akan berubah hidupmu. Udah pasti diberkati, itu udah pasti. Yang mengandalkan Tuhan ya itu udahlah, ya kan? Kenallah Tuhan, engkau akan diberkati. Ada amin? Amin. Mari datang kepada Tuhan, renungkanlah, ambil sikapmu benar. Aku ingin kenal Tuhanku. Mulai hari ini kebanggaanku, aku dipanggil, diselamatkan dan diajar, diberi kesempatan untuk kenal Dia. Itulah kebanggaanku. Amin. Yes. Ya Tuhan, bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku. Yes, Tuhan terima kasih. Batinku.
kekuatan di hidupku. Kekuatan di jiwaku, ya Tuhan, ketenangan batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, di kaki-Mu. Mari rasakan hadirat-Nya, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Amin. Amin. takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku,
umat yang bisa mengenal Tuhannya melalui segala keberadaannya. Saudaraku, jangan pandang ketika engkau masuk dalam pencobaan atau ujian adalah hal yang jelek. Karena itu juga cara Tuhan memperkenalkan dirinya sama kamu. Ketika engkau tidak mendapatkan apa seperti kau harapkan pada masa tertentu, jangan salah memandang Tuhan. Karena itu cara dia memperkenalkan dirinya. Kau kenallah dia. Kau akan keluar dengan kebanggaan. Yes, aku mau mengiring Tuhan. Yes, aku akan menyelam di dalam dia. Yes, mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Sampai aku mendapatkan pengenalanku akan Engkau dan bisa bermegah atasnya. Mengiring seumur hidupku masuk dalam. Biarlah itu menjadi doa kita, menjadi pengakuan kita pada Tuhan. Aku mau pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu supaya aku bisa mengenal Engkau Tuhan. Biarlah oleh Roh-Mu Engkau memperkenalkan dirimu lebih lagi pada kami. Sehingga kami gereja-Mu Tuhan boleh bermegah karena pengenalan kami akan Engkau. Di mana dunia bisa melihat kerendahan hati kami. Dunia boleh melihat kasih kami yang adalah suratan Kristus. Belas kasihan kami yang adalah suratan Kristus. Kesejukan yang dirasakan oleh dunia melalui kami adalah kasih Kristus yang mengalir lewat kami. Tuhan, ukirkanlah itu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga perjalanan kami mengenal Engkau berhasil Tuhan. Menghasilkan kemegahan yang kudus. Rasa hormat dan takut akan Tuhan boleh tampil lagi dalam jemaat-Mu Tuhan. Wala masyaba karama la masyaba karama la masyika. Wala masyaba karama tamana masyaba karama. Wala masyaba karama. Dari mulut kami akan keluar puji-pujian Tuhan. Dari mulut kami akan keluar pengagungan akan Engkau. Dari pikiran kami akan keluar hikmat Tuhan. Ya masyaba karama la. Dari tangan kami akan keluar belas kasihan Tuhan. Masyaba karama. Kesejukan dan damai sejahtera akan mengalir dari hidup kami. Keberadaan kami Tuhan akan mengalirkan kehadiran Tuhan. Sejauh pengenalan kami akan Kau bertumbuh Tuhan. Demikianlah akan mengalir pengenalan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu. Firman-Mu buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami harus tampil sebagai
pengikut-pengikut Kristus, murid Kristus yang sejati. Dijauhkanlah daripada kami kesombongan, dijauhkanlah daripada kami kebencian. Biarlah penuh pada kami Kristus dalam hidup kami. Orang yang mau diajar, mau dibentuk di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum saya serahkan kepada saudara-saudara pada hari ini,